Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Zahra atas waktu dan kesempatannya yang diberikan untuk kelompok kami. Kami akan menjelaskan hasil analisis dan observasi dengan judul Analisis UMKM Batik Cempaka dan Sumber-sumber Produksi Manajemen Bisnis. Sebelum itu, perkenalkan saya Lia Febianti. Saya Wendy Sinamelani. Saya Clarissa Mutiara Maharani. Saya Sabrina Matul Kamilia. Saya Muhammad Rafi. Oke, yang pertama kita akan membahas profil perusahaan Batik Cempaka. Batik Cempaka berdiri sejak 1998 di Kota Pekalongan dengan fokus pada produksi dan penjualan daster batik wanita. Perusahaan memiliki visi melestarikan budaya batik melalui produk yang nyaman dan modern, serta misi menyediakan produk berkualitas, menggabungkan desain tradisional dan kekinian, serta memperdayakan pengrajin lokal. Lalu ada sumber-sumber produksi. Yang pertama itu pengelolaan terhadap tenaga kerja. Batik Cempaka merekrut tenaga kerja dari lingkungan sekitar dengan fokus pada pemberdayaan ibu rumah tangga serta remaja putri yang sudah siap bekerja. Seleksi dilakukan melalui uji coba keterampilan dasar menjahit, membatik, serta perapian produk. Setelah bergabung, karyawan memperoleh pelatihan rutin untuk meningkatkan kualitas jahitan dan teknik pewarnaan sesuai standar perusahaan. Kompensasi diberikan dalam bentuk upah mingguan berbasis hasil kerja, serta THR sebagai bentuk apresiasi. Untuk menjaga loyalitas, perusahaan mengadakan wisata religi tahunan dan membangun lingkungan kerja yang kekeluargaan dan mendukung, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan berkelanjutan. Selanjutnya, rekomendasi pengelolaan tenaga kerja. Pentingnya bagi UMKM ini untuk terus meningkatkan kemampuan karyawannya, pelatihan secara rutin, baik yang berkaitan dengan keterampilan teknis seperti membatik dan menjahit, maupun dalam hal pelayanan pelanggan, akan sangat bermanfaat dalam menjaga kualitas produk dan kepuasan konsumen. Yang kedua adalah pengelolaan modal. Batik Cempaka memulai usahanya dengan modal milik pribadi, kemudian memperoleh tambahan modal kerja melalui pinjaman bank. Dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku dalam jumlah besar agar produksi tetap lancar. Selain menjual produk utama berupa dasar batik, perusahaan juga menambahkan pendapatan dengan menjual kain mori polos serta memaksimalkan pemasaran digital melalui Shopee dan TikTok Shop untuk memperluas jangkauan pasar. Rekomendasi untuk pengelolaan modal. Dari sisi keuangan, kami menyarankan agar Batik Cempaka mulai membiasakan pencatatan keuangan yang lebih rapi dan teratur. Dengan sistem keuangan yang baik, usaha akan lebih mudah dalam mengelola modal, merencanakan anggaran, dan mengambil keputusan yang tepat. Pengelolaan proses produksi, proses pembuatan daster cap. Yang pertama, persiapan bahan dan alat. Siapkan kain mori, malam, cap motif, pewarna, serta alat jahit. Yang kedua, pencucian kain. Cuci kain untuk menghilangkan zat kimia agar warna menyerap sempurna. Yang ketiga, pengecapan. Cap yang telah dicelup malam ditekan ke kain membentuk motif dengan sesuai desain. Yang keempat, pewarnaan kain dicelup ke larutan pewarna. Bagian tertutup malam tidak menyerap warna. Yang terus pelorotan. Malam dilelehkan dengan cara direbus agar motif batik terlihat jelas. Terus pemotongan kain batik dipotong sesuai pola daster dan menjahit potongan kain disusun dan dijahit menjadi bentuk daster. Yang terakhir finishing, daster dilempit, dicek kualitasnya lalu dikemas untuk dijual. Perhitungan BIP usaha jangka bulanan bisa dilihat di sini, yaitu yang pertama ada biaya tetap, mencakup biaya sewa, gaji karyawan tetap, biaya listrik, dan penyusutan mesin. Jumlah total yaitu Rp13.329.000. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu yang mencakup bahan baku kain mori, pewarnaan, upah tenaga kerja lepas per satu page, hand tags, label leher, dan biaya transport pakaian, yaitu sejumlah Rp997.578.000. Selanjutnya ada rekomendasi pengelolaan produksi. Untuk pengelolaan produksi batik Cempaka bisa mulai mempertimbangkan
penggunaan teknologi dalam proses produksinya. Dengan bantuan alat produksi yang lebih modern, proses kerja bisa menjadi lebih cepat dan efisien tanpa mengurangi kualitas dari produk batik itu sendiri. Dari sisi keuangan, kami merekomendasikan agar Batik Cempaka mulai membiasakan pencatatan keuangan yang lebih rapi dan teratur. Dengan sistem keuangan yang baik, usaha akan lebih mudah dalam mengelola modal, merencanakan anggaran, dan mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, ada pengelolaan pemasaran. Produk batik dikembangkan dengan menghadirkan motif-motif baru yang mengikuti tren dan selera pasar. Agar tetap menarik dan tidak membosankan, warna kekinian dan desain modern juga diterapkan untuk menjangkau semua kalangan. Promosi utama dilakukan secara mulut ke mulut karena terbukti efektif. Sementara promosi online melalui TikTok Shop dan Shopee masih terus dikembangkan. Dalam hal penetapan harga, usaha ini menargetkan 3 segmen pasar premium, menengah, dan ekonomis dengan menyesuaikan teknik pembuatan, bahan, serta tingkat kesulitan motif. Selain itu, tersedia paket harga khusus untuk pembelian grosir. Untuk meningkatkan kepuasan konsumen, kualitas produk selalu dijaga termasuk ketahanan warna, kerapian jahitan, dan kesesuaian pesanan. Usaha juga melayani peminatan khusus terkait model dan warna, serta memberikan pelayanan yang sopan dan responsif demi membangun hubungan baik dan loyalitas pelanggan. Berikutnya langsung Pak. Kami menyarankan agar Batik Cempaka lebih memaksimalkan penggunaan media sosial dan platform digital lainnya untuk promosi produk. Saat ini, pemasaran online menjadi kunci penting dalam menarik perhatian konsumen, terutama generasi muda. Dengan konten yang menarik dan konsisten, Batik Cempaka bisa meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar, bahkan hingga keluar daerah. Kami juga menyarankan agar Batik Cempaka menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti koperasi, lembaga pelatihan, atau pemerintah daerah. Melalui kerjasama ini, Batik Cempaka bisa mendapatkan akses bantuan modal, pelatihan, serta kesempatan mengikuti pemeran UMKM. Berikut kesimpulan dari analisis yang sudah kita jelaskan. UMKM Batik Cempaka merupakan contoh usaha mikro yang sukses dan mengelola sumber daya secara efektif. Tenaga kerja diberdayakan dari masyarakat sekitar, terutama ibu rumah tangga dan remaja putri, untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Modal usaha berasal dari dana pribadi dan pinjaman bank. Proses produksi dikelola dengan baik melalui perhitungan biaya dan analisis titik impas. Dalam pemasaran, Batik Cempaka memanfaatkan platform digital seperti Shopee dan TikTok, menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap teknologi dan tren pasar. Secara keseluruhan, UMKM ini berhasil menggabungkan nilai budaya dengan nilai lokal dengan menjamin bisnis modern untuk mendukung pertumbuhan usaha. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.